Oke, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan eh, hari ini kita sharing lebih kepada agak-agak santai karena emang temanya biasanya di hari Rabu itu kita recovery. Saya juga sekarang coba akses ke YouTube juga, nanti ada kamera lagi. Nah, selamat malam. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu recovery itu apa, recovery itu adalah bagian daripada komunitas kecil yang saya coba buat, yang saya coba bangun untuk supaya terutama para pria untuk bisa berdiskusi beberapa hal mengenai masalah-masalah umum di dalam kehidupan rumah tangga maupun sebagai kaum pria, lalu kita berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan. Biasanya campur sari, dan itu dilakukan setiap hari Rabu jam 7 malam di lapangan atau di halaman sekolah Haleluya di Industri 1. Karena berhubung malam hari ini tetap kita masih di dalam social distancing, maka pada malam hari ini saya mencoba siarkan dari bilik rumah saya, di ruangan saya yang sederhana. Maaf mengganggu sebab rumah saya berdekatan dengan masjid. Jadi masjid pun ada acara sehingga berbenturan dengan acara masjid. Nah, malam hari ini saya angkat tema mengenai hendaklah engkau panas atau dingin, ya. Di dalam firman Tuhan saya coba ambil di dalam kitab Wahyu. Saya akan bacakan dulu dalam Wahyu 3 ayat 15, saya mengutip, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Ayat 16, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Nah, malam hari ini karena sifatnya diskusi ringan, biarlah kita juga bukan konsep atau format ibadah, tetapi kepada firman Tuhan tetap kita boleh dengar bersama-sama. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita, setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan membukakan kepada kami di dalam kesederhanaan kami dan juga waktu luang kami, agar kami benar-benar pada malam hari ini boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mohon pimpinan-Mu untuk waktu-waktu ke depan di dalam waktu yang singkat, yang sederhana. Di dalam nama Yang Kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saya biasanya recovery itu formatnya format santai dan emang relax gitu ya. Nah, malam hari ini saya coba akan sharing mengenai tema kita, yaitu hendaklah engkau panas atau dingin. Ya, jadi banyakkan suam-suam kuku itu seperti apa? Nah, kalau misalnya kita minum kopi gitu ya, saya kebetulan suka sekali minum kopi. Jadi waktu minum kopi ini kalau panas, itu disuguhkan dengan panas, itu kita bisa nikmatin kopi panas. Nah, hari ini saya juga ditemani kopi saya gitu ya. Ini kopi panas gitu ya. Biasanya minum kopi itu panas bisa dinikmatin. Atau biasanya kita sajikan dengan es batu atau disajikan dengan dingin, dalam keadaan dingin. Nah, pada waktu panas atau dingin ini bisa dinikmati dua-duanya. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai suam-suam kuku. Sebelumnya saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Saya akan bacakan buat setiap kita. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini dituliskan buat kepada jemaat di Laodikia. Pada waktu itu Yohanes mendapat satu penglihatan lalu menuliskan kepada 7 jemaat, dan jemaat di Laodikia adalah jemaat yang ketujuh atau jemaat yang terakhir. Di sini kita melihat, saya akan ambil satu tema yang dimana ketika dari menegur begitu keras mengenai suam-suam kuku. Nah, kita tahu bahwa suam-suam kuku itu tidak panas dan tidak dingin. Ini sesuatu kalau kita menikmati kopi atau sesuatu yang kopi ketika disajikan sudah lama dia dari panas akhirnya tidak lagi menjadi panas, maka kopi itu tidak lagi bisa dinikmatin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak panas, nggak dingin, jadi nggak bisa dinikmatin. Jadi tidak enak kalau misalnya kita menikmati hal demikian. Nah, apa maksudnya kebenaran firman Tuhan? Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba mengupas sedikit saja. Ada panas dan ada dingin. Ini adalah 2 titik ekstrim yang suam-suam kuku berada di antaranya. Jadi panas, ini dingin, maka suam-suam kuku berada di antara panas dan dingin ini, berada di tengah-tengah. Apa maksudnya? Ketika kita tahu bahwa Yohanes menuliskan untuk menegur kepada jemaat di Laodikia, ini terkait dengan keadaan jemaat di Laodikia yang demikian kekeringan secara rohaninya, yang benar-benar pada waktu di jemaat di Laodikia ini untuk menegur jemaat yang dimana mereka begitu nyaman karena mereka secara sandang pangan papan mungkin mereka baik-baik saja, maka mereka berkecukupan bahkan mungkin berkelimpahan, lalu mereka hanya memikirkan jasmani mereka saja sehingga mereka suam-suam kuku. Ini penggambaran daripada ketidakpeduliannya atau acuh terhadap segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan lingkungan sekitarnya, yang dia mengabaikan hal yang lebih bersifat kejiwaan atau kerohaniannya. Jadi dia hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya jasmani, bukan memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Bahwa manusia, kalau kita ingat diciptakan itu ada jasmani dan ada rohani. Ada bagian yang kelihatan dan ada bagian yang tidak kelihatan. Nah, bagian yang kelihatan itu bersifat sementara atau fana, dan bagian yang tidak kelihatan ini adalah bagian jiwa atau rohani yang harus benar-benar dipenuhi, yang harus benar-benar diperkaya, karena ini bersifat kekal, yang dimana ketika Anda dan saya diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, pada suatu ketika nanti, maka kita akan diambil nafasnya kembali kepada Tuhan. Nanti Anda dan saya akan berhadapan langsung dengan sang kekal itu. Nah, saya berharap ketika Anda dan saya hari ini ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, jemaat di Laodikia itu mereka berasa bahwa dirinya dalam kejasmanian, dalam kelimpahan mereka, kecukupan mereka secara jasmani, lalu mereka menjalankan ibadah, benar ibadah seperti rutinitas mereka, tetapi esensi daripada nilai ibadah itu mereka tidak memiliki hal yang begitu rupa yang harusnya mereka miliki, yaitu kepedulian mereka terhadap Injil atau kebenaran itu sendiri. Jadi mereka berpikir bahwa saya sudah beribadah, mereka juga menjalankan rutin mereka nikah sebagai orang-orang yang beribadah pada Tuhan, bolak-balik setiap hari, setiap minggu, mungkin ada jam doa mereka mengikuti dan lain sebagainya, tetapi esensi nilai daripada ibadah itu mereka tidak ada, yaitu apa? Kepedulian terhadap Injil, kepedulian terhadap hidup mereka, yaitu kerohanian mereka. Mereka nggak mau peduli. Nah, ketika dilihat hendaklah engkau panas. Nah, ini ketika ditantang begitu rupa bahwa ingin menegur, seharusnya kita menjadi orang-orang yang percaya yang sudah mendengar Injil. Harusnya kita memiliki satu gairah yang berbeda. Harusnya kita benar-benar memiliki satu spirit atau passion yang berbeda. Ketika kita melihat bahwa ada satu kegerakan-kegerakan yang harus kita dobrak ketika kita melihat, mendengar. Mungkin saat kita mendengar ada sesuatu yang tidak, pengajaran yang gak relevan, yang kayaknya memaksakan, ini pengajaran kayaknya nggak nyambung, ini kayak pengajaran yang mulai menyimpang, lalu kita mencoba untuk meluruskan kembali, ada atmosfer kegairahan untuk meluruskan kembali atau menolak segala ajaran-ajaran yang tidak benar. Tapi apa yang terjadi? Jemaat Laodikia tidak peduli. Ketika Injil engkau tahu kebenaran, lalu engkau tidak peduli, walau ada yang kamu tahu bahwa ini ada yang nggak benar, lalu kamu nggak peduli itu, bodoh amat gitu kan, nggak acuh terhadap hal-hal demikian. Padahal Anda tahu yang benar, tapi Anda tidak memiliki kegairahan untuk benar-benar bisa menggaungkan kebenaran itu sendiri. Jadi kita kadang hati-hati.
Ada mungkin dari jemaat di Laodikia orang-orang sumsum kuku, orang yang berpikir, sudahlah biarkan sajalah. Maksudnya ya sudah, yang penting saya datang ke gereja, lalu saya beribadah, ada jam doa saya ikut gitu kan, pujian, penyembahan, saya ikut dan sebagainya lah. Udah. Melihat hal-hal yang sifatnya jasmani, malu sama KTP. Kalau orang dilihat tanya KTP-nya Kristen, kok nggak pernah ke gereja misalnya. Hal-hal demikian juga mungkin terjadi pada zaman kita. Dan waktu 7 jemaat ini penggambar semua menegur semua gereja, semua jemaat di segala zaman. Nah, bukan karena ini atur batal dan sebagainya di zaman-zaman tertentu. Tidak, di segala zaman. 7 jemaat ini mewakili segala zaman untuk hal-hal yang akan ke depan nantinya. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa hendaknya engkau panas, engkau memiliki kegairahan, engkau tahu ada sesuatu yang harus engkau bereskan di dalam kerohanianmu. Ada orang-orang yang mungkin dalam lingkunganmu, ada mereka yang tidak mengerti kebenaran, lalu mau memasukkan hal-hal yang mungkin Anda tahu ini sudah menyimpang. Anda nggak berani untuk berbicara, untuk meluruskan kebenaran itu sendiri. Anda nggak punya gairah itu. Hati-hati. Hati-hati. Kita masuk dalam era yang demikian, kita tidak berani kembali menggaungkan kebenaran. Kita hanya diam saja. Kita pikir ya sudahlah, biarin aja dia mereka. Saya nggak menuntut Anda, dan saya setelah mendengar ini lalu langsung kontroversi. Kayak kita sebagai front pembela Kristen misalnya atau apa, berdemo gitu ya untuk kontroversi lain sebagainya. Tidak, maksud saya ketika Anda dan saya, oke, kita tahu ada rekan kita, mungkin ada pengajar atau orang-orang yang memasakkan kebenaran firman Tuhan di dalam konteks ini. Belakangan ini COVID-19 gitu kan, dipaksa beberapa ayat firman Tuhan. Ada beberapa rekan tanya kepada saya bilang, enggak gitu, konteksnya berbeda. Orang kait-kaitkan dengan hal-hal yang bersifatnya tidak kontekstual dengan yang sekarang dibandingkan Mesir. Makanya nanti pasca juga harus di rumah saja dan sebagainya. Saya tanya, kalau misalnya tanggal 5 atau tanggal 6, tanggal 7 sebelum pasca, maka Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, apakah orang yang tadi berkata harus 10 hari di dalam rumah, dia akan tetap berada di dalam rumah? Nggak yakin saya. Tidak bisa demikian kita menganalisanya. Jadi kita harus benar-benar dengan bijaksana lihat konteksnya seperti apa. Pada waktu zaman Israel, bangsa Israel waktu zaman Musa, Tuhan ingin menghukum untuk mengalahkan dewa-dewa yang ada di Mesir, untuk menghukum orang-orang Mesir. Makanya ketika itu melindungi, menjaga bangsa Israel. Kalau dikaitkan dengan corona gitu ya. Terus yang nggak ikut beribadah misalnya kurang beriman, apaan itu gitu kan? Nah, kita nggak berani, dan bukan untuk mengajak orang untuk bertempur gitu ya, berdebat, tidak. Tapi kita coba berdiskusi untuk hal-hal demikian tidaklah benar. Gunakan akal sehat kita. Mari kita berdiskusi. Mari kita kembalikan kepada asalinya gitu. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu jangan kita memaksakan. Jadi saya berharap jemaat di Laodikia, dia pun tahu yang benar, nggak peduli. Nggak punya kegairahan untuk menggaungkan kebenaran. Dia hanya berorientasi kepada hal-hal yang sifat jasmania. Ketika ada dan saya beribadah, orangnya pergi ke gereja. Orangnya datang ke persekutuan doa. Orangnya datang ikut PA misalnya. Tetapi tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak mengerti esensi nilai daripada yang seharusnya mereka terima. Saya sekarang tanya, kita boleh jujur sekarang ya. Di dalam gereja zaman modern ini, berapa banyak Anda dan saya nggak tahu Anda setuju atau tidak. Saya yakin Anda juga, kalau kita boleh berjujur, banyak gereja-gereja modern saat ini ketika kita beribadah, siapa yang sebenarnya yang disenangkan? Harusnya tujuan kita. Kita disenangkan oleh Allah karena kebenaran firman, dengar firman yang senang-senang, lalu kita datang ibadah pengennya disejukkan, dengar puji-pujian, membangun kita. Sepertinya itu benar gitu ya. Tapi itu nggak sepenuhnya. Kalau kita boleh tahu ketika kita mengerti bahwa ketika pada waktu itu hari Sabat gitu ya, Tuhan menciptakan semua segala isinya hari pertama sampai hari ke-6, maka hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Itu bukan bicara hanya semata kita bisa Tuhan menikmati ciptaan gitu kan, dan kita bisa menikmati Tuhan. Waktu kita menikmati Tuhan adalah dengan cara kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan kita menikmati Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah orang-orang yang akhirnya kita percaya bahwa hidup ini adalah dengan keterbatasan kita yang ada. Lalu kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan, memohon syukur di hadapan Tuhan, kita kembalikan kemuliaan itu buat Tuhan. Tetapi yang ada kalau saat ini yang kita boleh lihat di gereja modern,
Saya pengen ke gereja sana karena gereja sana sepertinya menghidupkan saya, tanda petik ya. Maksudnya mungkin pujiannya bagus. Saya nggak bilang pujian itu nggak benar gitu ya. Penyembahannya wah kayaknya hidup gitu, ngeroh banget atau apa segala macam lah istilahnya ya. Kayaknya hadirat Tuhan nyata lain sebagainya. Karena saya pikir-pikir hadirat Tuhan nyata itu yang mana gitu ya. Apakah Anda dan saya mengerti firman Tuhan? Jadi pada waktu kita beribadah sesungguhnya apakah Tuhan menikmati hidup saya ini? Apakah saya dalam hidup ini benar-benar menyediakan persembahan korban yang akhirnya Tuhan harum gitu, Tuhan cium dalam hidup kita? Siapa yang sekarang kayaknya saya datang akhirnya dalam ibadah itu Tuhan memberkati saya, tanda petik gitu ya. Saya di-entertain oleh tatanan gereja, oleh penata ibadah dan lain sebagainya gitu kan. Saya nggak bilang itu nggak benar gitu ya, bukan itu esensinya. Tapi sudahkah berpikir bahwa Anda dan saya ketika di dalam ibadah, katakanlah sabat menikmati Tuhan, artinya Tuhan bisa menikmati hidup saya sebagai korban datang ke hadapan Tuhan, lalu mempersembahkan hidup saya sebagai korban, dupa yang harum, yang ketika Tuhan cium, Tuhan senang, menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah hal ini dimiliki oleh kita? Pengertian-pengertian ini apakah sudah benar-benar dimengerti oleh kita? Sekarang kalau kita lihat, kita baca lagi kebenaran firman Tuhan, kita di posisi mana? Adakah kita kegairahan itu? Waktu kita datang beribadah bukan sekadar jasmani, saya datang ke gereja, masuk ke dalam gereja, lalu saya duduk, lalu saya mengikuti tata ibadah lain sebagainya sampai selesai. Bukan, tapi ketika kita dalam hidup ini waktu ibadah setelah 1 minggu saya menjalankan hidup dalam pergumulan melawan rivalitas kedagingan kita, kawan nafsu kita, lalu pas hari Minggu itu kita beribadah, entah itu Sabtu atau Minggu engkau beribadah, lalu engkau benar-benar naikkan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan ketika Tuhan menikmati hidupmu, betapa Senin sampai Jumat atau Sabtu sampai engkau beribadah lagi 1 minggu itu, engkau berjuang begitu gigih dalam hidup lebih suci, hidup lebih kudus, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bisa menjaga hidupmu, engkau tahu apa yang benar. Mindset dunia mencoba untuk memencengkan kita sehingga kita berkompromi terhadap teori-teori, doktrin-doktrin yang sifatnya sekuler. Bahaya ini. Dan kita nggak mau peduli ketika kita tahu, kayaknya ada berbau sekuler atau duniawi, misalnya doktrinnya gitu ya. Seringkali kita menemukan itu lalu kita berkompromi. Ini firman Tuhan ada, misalnya seperti itu ya. Nah, saya nggak bahas detailnya seperti apa. Nah, dalam kebijaksanaan Anda dan saya, latihlah kepekaan. Pada waktu Tuhan menyatakan, hendaklah engkau panas, harusnya kita memiliki kepekaan bahwa, iya, kita harus memiliki gairah ini lagi. Jemaat di Laodikia diingatkan, harus memiliki satu gairah yang seperti ini. Gairah di mana mereka memiliki on fire untuk benar-benar bisa menjaga kebenaran firman Tuhan. Karena seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh Alkitab pasti bermuara atau dengan satu tema, yaitu Injil, yaitu Kristus, yaitu perkataan Allah. Dan ini gak boleh hilang. Ini yang harus dijaga, ini yang harus dipegang, ini yang harus dipertahankan, ini yang harus dibakar kembali. Karena kebenaran firman itu seperti api yang terus memanaskan kita, yang menghangatkan kita untuk kita terus bergairah dalam hidup. Hendaklah engkau panas. Dan di dalam titik ekstrim dingin, lebih baik seperti orang tidak mengenal Tuhan sekalian daripada Anda percaya kepada Kristus, tetapi Anda tidak mengerti, tidak memiliki kegairahan sebagaimana orang percaya. Mendingan gak usah percaya sekalian. Karena emang kau gak mengenal Tuhan. Jadi antara pilihan dua titik ekstrim ini, jangan di tengah-tengah. Tuhan muntahin ini di sini juga. Percuma, mendingan kan di situ. Gak percaya, gak kenal Tuhan. Jadi ini titik yang panas ini adalah orang yang memiliki gairah akan kebenaran, akan Injil. Dan titik di sini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, engkau ada di tengah-tengah. Tuhan akan muntahkan juga, parah gitu loh. Jadi kadang melihat ini beberapa tafsiran menyimpulkan hal yang demikian, titik ekstrim yang saya bilang tadi, yang titik ekstrim ini tidak linier gitu ya. Nah, saya dalam pengertian saya akan membuat dimensi barunya lagi, yaitu panas dan dingin ini sifatnya linier. Maksudnya apa? Maksudnya tadi, ketika
kopi disajikan dengan panas, maka kita bisa menikmati. Atau disajikan dengan dingin pun kita bisa dinikmatin. Panas atau dingin ini titik ekstrim yang linear ya. Tadi yang pertama kita sudah bahas yang tidak linear. Nah sekarang saya bahas yang linear. Bukan berarti bertentangan, tidak. Saya ambil satu pengertian yang linear, artinya gini. Ketika Anda dan saya hidup, mungkin Anda nggak memiliki satu tindakan-tindakan yang begitu frontal gitu, yang begitu bisa begitu ketat bergairah demikian, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya, Anda mendukung dalam kehidupan, engkau peduli orang lain dengan cara yang begitu dingin, yang begitu mungkin orang nggak kelihatan begitu act-nya nggak terlalu kelihatan gitu ya, tapi memiliki dampak terhadap lingkungan. Saat ini ketika Anda dan saya, kita tahu ada COVID-19 dan social distancing sekarang skala besar untuk negara kita, Indonesia. Nah kita bisa melihat, bukankah sekarang orang-orang beriman, justru yang dibilang orang beriman, yang sekarang malah rush market. Rush market borong gitu kan, ketakutan begitu luar biasa. Tahu gak efeknya apa? Banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya harga-harga apa-apa naik gara-gara kita semua rush market. Takutan begitu luar biasa karena kita kecukupan. Jadi kita pikir kita borong, kita egois, kita pentingkan diri kita sendiri, bodoh amat yang lain. Nah ini ketidakacuhan, ketidakpedulian, inilah orang-orang yang sumsum kuku, yang berorientasi kepada diri saya. Orang lain bodoh amat, saya nggak peduli kiri kanan dan sebagainya, nggak peduli. Tetap saya bergereja dan sebagainya, tetap saya menjalankan itu. Tuhan benci, Tuhan nggak suka. Orang yang nggak suka yang demikian gitu loh. Tuhan gak suka orang yang demikian maksud saya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita dengan cara yang dingin pun bisa dinikmati oleh Tuhan dengan apa? Kita tahu bijaksana. Janganlah kita rush market. Mungkin gak terlalu ekstrim ya. Jadi kita ya secukupnya. Entah kita habis beli lagi dan sebagainya. Kita menjaga kondisi teman-teman kita, rekan-rekan kita mungkin yang ekonomi kurang baik dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi goncangan ekonomi atau lonjakan harga yang begitu rupa yang signifikan. Saya berharap Anda dan saya juga bisa melakukan hal-hal demikian. Kita pedulilah dengan orang lain. Kita peduli dengan lingkungan kita. Kita peduli bukan untuk diri kita sendiri, tapi mikirin orang lain bagaimana. Sikap kepedulian ini yang tidak ada di jemaat Laodikia, maka dinasehati begitu. Dan sekarang ini pun mewakili jemaat-jemaat di segala zaman yang hari ini pun ada yang demikian. Nah, saya berharap kita jangan sampai menjadi orang yang suam-suam kuku, yang nggak peduli, yang nggak pusingin yang lain. Pokoknya saya sendiri, tapi saya tetap menjalankan ibadah saya kok. Saya tetap menjalankan hidup keagamaan saya gitu ya, tetap bergereja dan sebagainya. Tapi dengan ketidakpedulian, Tuhan muntahkan. Tuhan gak suka. Di dalam ayat firman Tuhan juga dikatakan Tuhan menasehati. Ayat 18 saya akan bacakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyakmu untuk memuaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Kadang melihat Tuhan berorientasi kepada hal-hal yang bersifat rohani. Kadang orang menekankan dalam kehidupannya orientasi jasmani. Tuhan tahu, waktu Tuhan ciptakan kita juga Tuhan tahu. Makanya kenapa manusia diciptakan ketika segala sesuatunya sudah ada, sandang, pangan, semua sudah ada baru diciptakan manusia. Tuhan tahu itu. Kenapa kita tidak berorientasi kepada hal yang bersifat lebih inti, lebih utama, yaitu kehidupan kerohanian kita. Kita nggak pernah memikirkan hal ini begitu rupa. Mari kita memikirkan sekarang hal-hal yang bersifat rohani. Maka Tuhan bilang, beli emas daripadaku. Seringkali Anda dan saya, kita sadar ya, orang tidak mau belajar Alkitab. Karena belajar Alkitab, tanda petik, nggak ada uangnya, nggak ada untungnya. Untungnya itu apa? Saya belajar mengenai teknik IT gitu kan. Nanti suatu kali teknik IT ini akan memberikan keuntungan buat saya. Saya belajar mengenai ekonomi, saya belajar mengenai psikologi, saya belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, mengenai sains, nanti menjadi bagian daripada bisa menghidupkan saya, misalnya seperti itu. Belajar Alkitab ngidupin apa? Itu tugas pendeta, hamba Tuhan cari duit dan sebagainya, penggila dan sebagainya. Setiap orang Kristen, orang yang percaya, kalau Anda dan saya benar-benar orang percaya kepada Kristus yang sejati, tidak mungkin kita tidak
cinta akan kebenaran firman Tuhannya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa saya mengasihi engkau Tuhan, tapi engkau tidak pernah mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, engkau nggak pernah mau tahu kebenaran firman Tuhan, engkau nggak pernah mau gali kebenaran firman Tuhan. Percuma Anda dan saya hari ini engkau mengatakan saya mengasihi engkau Tuhan, saya cinta engkau Tuhan. Tapi ketika Anda dan saya nggak mau belajar firman, ketika ada undangan-undangan PA, ada undang-undangan mungkin belajar firman Tuhan, atau ada pendalaman Alkitab misalnya, kita agak-agak anti, kita nggak mau bayar mahal, kita nggak mau ikut seminar misalnya, kita nggak mau bayar mahal untuk hal-hal demikian yang bersifat kekal, itu dia. Seringkali saya juga, ini anugerah Tuhan, ketika Anda dan saya bisa mau duduk diam mendengarkan perkataan firman Tuhan. Alkitab memang mengatakan bahwa perkataan firman Tuhan adalah perkataan yang terang, perkataan Kristus adalah perkataan yang kekal. Tapi seringkali ini sudah ada depan mata kita. Seringkali kita tidak mau bayar mahal. Tuhan mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan coba mengajak kita, dia menanti-nanti kia. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan buka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan masuk, aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan ajak, ketuk. Ketuk supaya Anda dan saya mau belajar kebenaran firman Tuhan, mau menerima kebenaran itu, mau menerima pengajaran daripada kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan, Injil itu sendiri. Karena tema daripada kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu temanya Injil, Kristus, perkataan Allah. Firman itu sendiri yang kebenaran. Nah, ketika jemaat di Laodikia berpikir bahwa mereka kehidupan kelihatan secara jasmani melakukan hal-hal ibadah, maka di perikop-perikop awal dikatakan bahwa inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Engkau pikir engkau bisa menyembunyikan segala sesuatu tersembunyi yang manusia nggak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Mungkin manusia melihat kamu begitu rajin, ya kan, orang ini rajin sekali, orang ini luar biasa ya, setiap minggu ikut PA, ikut doa, lain sebagainya, rajin benar. Engkau pikir bisa membohongi Tuhan. Tuhan tahu, makanya Tuhan tegur begitu keras jemaat di Laodikia, supaya engkau jangan suam-suam kuku, diperingatkan. Tapi Tuhan mengasihi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi jemaat Laodikia. Tuhan mengasihi kita. Kalau hari ini saya juga pikir koreksi. Kadang dalam beberapa waktu, kadang kita capek lelah, terus waktu doa kayak sekedarnya gitu. Doa sekedarnya, gimana sih doa sekedarnya? Nggak ngotot dulu waktu awal-awal. Bagaimana ketika Tuhan memberikan anugerahnya buat kita, kasih mula-mula begitu bergairah gitu ya. Apalagi kalau mau pelayanan, wah persiapan luar biasa. Baca Alkitab, persiapin luar biasa. Sampai detail-detail dan sebagainya. Kita bersinergi, bergairah sekali gitu, passionnya lain. Ya begitu udah sering, kadang-kadang dalam kelelahan kita doa sekedarnya. Kita boleh jujur. Kadang saya bilang, Tuhan ampuni saya. Seringkali kalau tidak memenjarakan diri kita nggak bisa. Saya melatih diri kita. Mari kita melatih diri kita, melatih kerohanian kita. Saya paksakan diri saya setiap hari harus baca. Entah itu buku rohani setiap hari mesti belajar. Entah itu buku rohani dari sumber yang tentunya yang baik, yang benar gitu ya. Anda cari di internet atau apa sekarang, dunia digital sudah terbuka semuanya. Mari engkau cari, engkau bergairah kembali. Ingat akan kebenaran firman Tuhan kembali. Saya berharap Anda dan saya bisa menerima kebenaran ini kembali. Supaya Anda dan saya juga jangan sampai kita disesatkan juga. Lambat laun, nanti ketika kita karena tidak bergairah lagi untuk akan kebenaran, maka ada doktrin-doktrin yang sifatnya sekuler, mungkin bersifat duniawi, masuk di dalam pengajaran-pengajaran, lalu mencoba beradaptasi, lalu Anda coba terima, lalu Anda mulai diseret di dalam ketersesatan, engkau berpikir, engkau beribadah pada Tuhan, tapi Tuhan muntahkan. Hati-hati. Bangsa saya pernah terjadi hal ini. Waktu keluar daripada Mesir, kita lihat ya, nenek moyang kita. Pada waktu dalam padang gurun, mereka pikir mereka beribadah juga pada Tuhan, tetapi mereka juga menyembah Baal. Bayangkan. Tuhan tumpas, Tuhan saring begitu rupa, generasi demi generasi. Bayangkan. Tidak semuanya
yang ikut Tuhan ternyata emang benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan saya berharap malam hari ini Anda dan saya memiliki kegairahan itu. Mari kita benar-benar panas untuk bergairah, on fire kembali untuk mau akan kepada firman Tuhan. Dan kita juga jadilah pribadi yang benar-benar hidup kita ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Entah itu dengan cara panas atau cara dingin. Disajikan seperti kopi. Panas bisa dinikmatin, dingin pun bisa dinikmatin. Hiduplah dengan hidup yang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sehingga Tuhan bisa menikmati hidup kita. Jadi saya berharap malam hari ini renungan singkat ini bisa menjadi bagian dari pemikiran kita semua di dalam mengikuti Tuhan. Saya berharap di sharing-sharing berikutnya juga kita bisa mendengarkan kembali dengan segala keterbatasan yang ada. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih yang sudah berbagian dan ikut ambil bagian. Saya berharap ini menjadi berkat dan juga semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas di dalam menyajikan kepada firman Tuhan dengan ruang waktu yang terbatas juga Tuhan. Tuhan tolong kiranya dengan keterbatasan ini bisa menjadi berkat buat mereka semua yang mendengarkan. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan. Nah, setiap kami yang menjadi orang Kristen yang mungkin suam-suam kuku, biar malam hari kami digairahkan kembali, sehingga kami berpikir ulang, untuk kami benar-benar hidup, sehingga kami mempersembahkan kehidupan kami yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Bukan egois kami harus dinikmati, kami menikmati berkat daripada Tuhan terus Tuhan. Hari lepas hari menuntut berkat Tuhan terus Tuhan. Mari Bapak, berikan kami kedewasaan dalam berpikir. Biar kebenaran firman Tuhan mendapat tempat di hati kami. Terpuji nama Engkau, Tuhan, kekal selama sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut ambil bagian. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh didengar malam hari ini boleh menjadi berkat. Biarlah nanti juga saya coba siapkan untuk channel YouTube-nya. Tapi mungkin hanya audio saja dengan segala kesederhanaan saya nanti buatkan di channel YouTube-nya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.